Coba bayangkan, apa yang bakal kamu lakukan kalau suatu saat di lorong yang sepi, kamu berhadapan sama makhluk yang ngaku sebagai jin terkuat. Mungkin kita bakal lari terbirit-birit atau panik baca semua doa yang kita hafal. Wajar, itu reaksi kebanyakan orang. Tapi tidak bagi seorang sahabat Nabi yang paling disegani. Beliau justru melakukan hal sebaliknya. Gak cuma berhadapan, tapi juga menantangnya duel. Duel ini akan mengungkap rahasia besar tentang dunia gaib. Sebuah rahasia yang sampai hari ini jadi pegangan jutaan umat manusia. Inilah kisah luar biasa dari Umar bin Khattab. Sebelum kita bahas pertemuan yang bikin merinding itu, kita kenalan dulu lebih dalam sama sosok Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau dijuluki Al-Faruq, sang pembeda antara yang benar dan yang salah. Umar bukan sekedar pemimpin biasa, beliau adalah cerminan dari ketegasan, keadilan, dan keberanian yang berlandaskan iman yang super kokoh. Reputasinya begitu hebat, sampai-sampai bukan cuma manusia yang segan sama beliau. Bahkan setan pun lari ketakutan kalau ketemu Umar. Ini bukan kiasan loh, ini fakta yang ditegaskan langsung oleh lisan mulia Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah pernah bersabda kepada Umar, "Wahai Ibnu Khattab, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah setan bertemu denganmu di suatu jalan, melainkan ia akan mengambil jalan yang lain dari jalanmu." Bayangin deh, makhluk gaib yang kerjaannya menggoda manusia, justru milih puter balik cari jalan lain cuma karena lihat bayangan Umar dari jauh. Ini bukan cuma karena kekuatan fisik Umar, walaupun beliau memang terkenal kuat. Kekuatan sejati Umar itu datang dari dalam. Itulah yang jadi perisai sekaligus senjata yang membuatnya begitu disegani di alam manusia dan ditakuti di alam gaib. Kekuatan inilah yang sebentar lagi akan diuji dalam sebuah pertemuan tak terduga. Nah, di tengah reputasi Umar yang begitu agung, tersebar sebuah hikayat yang populer, sebuah kisah yang diceritakan turun-temurun. Penting banget untuk kita pahami kalau kisah duel ini statusnya tidak bisa dipastikan kebenarannya dan tidak ditemukan dalam riwayat hadis yang sahih. Anggap saja ini sebagai cerita rakyat yang penuh hikmah untuk menggambarkan wibawa seorang Umar. Dikisahkan, suatu waktu di sudut kota Madinah, Sayyidina Umar sedang berjalan sendirian. Tiba-tiba muncul sesosok makhluk aneh yang dengan sombongnya mengaku sebagai salah satu jin terkuat. Melihat Umar yang berdiri tenang tanpa rasa takut sedikit pun, jin itu merasa tertantang. Ia berpikir, katanya manusia ini ditakuti bangsaku, akan kubuktikan kalau aku beda. Jin itu pun dengan angkuh menantang Umar bin Khattab untuk duel gulat. Bagi orang biasa, ditantang duel sama makhluk dari dimensi lain jelas mimpi buruk. Tapi bagi Umar, ini adalah kesempatan untuk menegaskan bahwa kekuatan sejati hanya milik Allah. Dengan hati yang mantap, Umar menerima tantangan itu. Pertarungan antara manusia pilihan dan jin perkasa pun disebut-sebut tak terelakkan. Maka diceritakanlah dalam hikayat itu terjadilah duel legendaris tersebut. Sang jin langsung menerjang Umar. Tapi dengan mudah, Umar justru membantingnya ke tanah. Jin itu kaget bukan main. Bagaimana bisa manusia ini mengalahkannya begitu saja? Tak mau kalah, jin itu bangkit dan menantang lagi. Namun untuk kedua kali dan bahkan ketiga kalinya, ia selalu berakhir terkapar di tanah. 3 kali berturut-turut, jin yang katanya paling perkasa itu tak berdaya di hadapan kekuatan seorang hamba Allah yang saleh. Kekalahan ini membuat jin itu sadar, kekuatan Umar bukan sekedar kekuatan fisik biasa. Itu adalah kekuatan iman, perisai takwa, dan cahaya keyakinan yang memancar dari hati seorang Al-Faruq. Dalam hikayat itu diceritakan setelah kalah telak, jin itu akhirnya menyerah. Umar pun mencengkeramnya dan berkata, "Aku tidak akan melepaskanmu sampai kau memberitahuku sesuatu yang bisa melindungi manusia dari gangguan bangsamu." Dalam keadaan tak berdaya, jin itu akhirnya membocorkan sebuah rahasia. Dengan suara lirih ia menjawab, "Ayat kursi." Ia mengaku bahwa siapapun yang membaca ayat kursi saat masuk ke rumah, maka setan akan lari darinya. Setelah mendapatkan jawaban itu, Umar pun melepaskannya. Oke, kisah duel Adi memang sangat populer dan penuh pelajaran keberanian. Tapi, dalil yang paling kuat dan sahih tentang kampuhan ayat kursi sebagai pelindung justru datang dari riwayat lain yang dikonfirmasi langsung oleh Rasulullah. Kisah ini diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah. Suatu ketika, Rasulullah menugaskan Abu Hurairah menjaga harta zakat di bulan Ramadan. Malamnya, datang seorang pencuri dan mulai mengambil makanan. Abu Hurairah langsung menangkapnya dan mengancam akan melaporkannya ke Rasulullah. Pencuri itu memohon,
mengaku miskin dan punya keluarga. Karena iba, Abu Hurairah melepaskannya. Besoknya, Nabi bertanya, "Apa yang dilakukan tawananmu semalam, wahai Abu Hurairah?" Setelah diceritakan, Nabi tersenyum dan berkata, "Dia telah berdusta padamu, dan dia akan kembali." Benar saja, malam kedua pencuri itu datang lagi, ditangkap lagi, memelas lagi, dan dilepaskan lagi. Pagi harinya, Nabi kembali berkata, "Dia berdusta padamu dan dia akan kembali." Malam ketiga, Abu Hurairah sudah bertekad tak akan melepaskannya. Ketika si pencuri tertangkap untuk ketiga kalinya, ia panik dan menawarkan imbalan. "Lepaskan aku dan akan kuajarkan beberapa kalimat yang sangat bermanfaat." Karena penasaran, Abu Hurairah setuju. Pencuri itu berkata, "Kalau kamu mau tidur, bacalah ayat kursi dari awal sampai akhir. Jika kamu membacanya, maka Allah akan mengirimkan penjaga untukmu, dan syaitan tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi." Setelah mendapat ilmu itu, Abu Hurairah melepaskannya. Besoknya, ia melapor kepada Rasulullah. Mendengar itu, Nabi Muhammad bersabda, "Dia telah berkata benar kepadamu, padahal dia adalah seorang pendusta besar." "Tahukah kamu siapa yang bicara denganmu 3 malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Rasulullah pun bersabda, "Dia adalah syaitan." Inilah dalil yang paling kuat dan otentik. Sebuah pengakuan dari mulut syaitan sendiri yang kebenarannya dikonfirmasi langsung oleh Rasulullah SAW. Dari dua kisah ini, baik dari hikayat populer Umar maupun hadis sahih Abu Hurairah, ada pelajaran yang sangat dalam. Hikayat Umar mengajarkan kita tentang haibah atau wibawa seorang mukmin. Saat iman kita kokoh dan rasa takut hanya untuk Allah, maka Allah akan menanamkan rasa takut pada musuh-musuh kita, termasuk jin dan syaitan. Sementara itu, kisah Abu Hurairah memberi kita senjata spiritual yang nyata, yaitu ayat kursi. Ini adalah bukti kasih sayang Allah. Dia tak hanya menyuruh kita berlindung, tapi juga memberikan alatnya. Ayat paling agung dalam Al-Quran ini menjadi benteng kita dari gangguan gaib. Intinya satu, pelindung terkuat kita bukanlah jimat atau kekuatan fisik. Pelindung terkuat kita adalah iman yang tulus dan bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan yang diajarkannya, seperti membaca ayat kursi sebelum tidur. Kekuatan seorang muslim itu tidak diukur dari kerasnya pukulan, tapi dari khusyuknya sujud. Kisah Umar bin Khattab dan rahasia ayat kursi adalah pengingat abadi bahwa di dalam setiap tantangan, Allah sudah menyediakan solusinya. Kekuatan iman adalah perisai kita yang sesungguhnya. Semoga kita bisa meneladani keteguhan hati para sahabat dan senantiasa menjaga diri dengan amalan-amalan warisan para nabi. Kalau kamu merasa dapat manfaat dari kisah inspiratif ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini, biar makin banyak yang tahu betapa dahsyatnya kekuatan iman dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di kisah-kisah menakjubkan berikutnya.